Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas rahmat dan karunia-Nya telah mempertemukan kita di sini dalam acara yang kita semua tunggu-tunggu, Roadside X Mustika Rasa 2021. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Terlaksananya apa yang diharapkan oleh pemerintah, khususnya Kemendikbudristek, bahwa salah satu dosa besar di Indonesia adalah adanya perundungan. Mudah-mudahan SMA Negeri 2 Cibinong dari hari ke hari dijauhkan dari segala bentuk perundungan atau pembulian. Amin ya rabbal alamin. Agen perubahan, kerjasama buat perubahan. Mari berkawan, bukan cari lawan, saling bersahabat, tolak perundungan. Anti perundungan. Satu. Kami berikrar bahwa kami akan menghargai perasaan sesama. Dan menghormati guru. Dua. Kami berikrar akan menjadikan sekolah sebagai lingkungan yang aman. Dan nyaman. Tiga. Kami berikrar menjadi pribadi yang berempati dan bersimpati. Manusia masyarakat untuk kita, jiwa-jiwa kuat untuk kita. Sahabat sampai marunya bergandingan, satukan cinta, doa dan harapan tak perlu kita berbeda. Nanti terciptanya 30 agen perubahan ini, mereka harus bekerja sangat keras dengan pemikiran-pemikiran mereka untuk meredam, berharap minimal minimalisir ya, tidak adanya perundungan khususnya di SMA Negeri 2 Cibinong, dan itu mereka lakukan semua dengan hati yang ikhlas seperti itu. Ya, ada tambahan lagi? Ya, jadi 30 agen perubahan ini tersebar di kelas-kelas, bukan berarti dia akan jadi pusat gitu, seolah-olah nanti akhirnya malah kebalik, malah dia yang dibully ya. Jangan sampai seperti itu, tapi memang secara senyap mereka memberikan pengaruh-pengaruh baik, memberikan perilaku-perilaku positif, sehingga memberikan teladan bahwa perilaku-perilaku yang tidak baik yang adanya di perundungan itu tidak terjadi. Di sebuah sekolah ternama di Kota Angkasa, SMA Bintang Kejora berdiri. SMA yang terkenal akan prestasinya di bidang akademik ternyata memiliki segudang rahasia di dalamnya. SMA tersebut memiliki anggota geng motor yang sangat terkenal. Anggotanya ganteng, wangi, motornya yang keren, dan hal lainnya yang membanggakan dari klub motor tersebut. Mari kita sambut geng motor kebanggaan kita, Geng Cobra. Lihat deh, cowok itu udah datang. Samperin yuk. Hai baby, kamu udah datang ke kelas yuk. Ayo, kamu udah datang dari tadi. Oh, baru kok. Kehidupan Radit masih normal guys, hingga suatu ketika Radit, motor lu kemana sih? Akhir-akhir
Itu kan udah gue bilang motor gue di bengkel. Lagian cuma nebeng sebentar aja kok ngamuk. Pelit banget sih. Sensi banget sih. Ya gue kira motor lu dijual, Dit. Soalnya lama banget di bengkel sampai seminggu. Hah? Gak mungkin lah. Makin sih ngomongnya makin ngelantur aja. Gue cabut ke kelas duluan deh. Radit pergi menuju kelasnya, meninggalkan ketiga temannya di parkiran. Dan di tengah jalan, Radit bertemu Lila dan Ansel. Dit, Cika ngambek tuh sama lo. Lo sih kenapa gak nganterin dia pulang? Motor lo mana? Ya elah, hilang kali lah. Lagian, masa sampai seminggu di bengkel terus? Ya nggak, Dit? Radit yang kebingungan merespon Lila dan Ansel, akhirnya tanpa basa-basi meninggalkan Lila dan Ansel. Temen lo aneh banget sih kelakuannya. Curiga gue. Gue ada ide. Gue telepon Ayang Beb sama Cika dulu deh. Tidak lama kemudian, Cika, Juni, Anton, dan Adul pun datang. Ada apaan sih, Sel? Tiba-tiba nyuruh datang. Jelasin lo. Jadi gini, emangnya kalian gak curiga ya sama Radit? Literally, masa benerin ke bengkel lama banget sampai semingguan? Gak percaya sih gue. Curiga sih, cuman emangnya Radit tukang bohong ya? Jadi ya percaya aja. Duh, si Gagap ini udah gagap, lemot lagi. Nih ya, gue kasih tahu. Sebenarnya gue juga curiga tuh. Soalnya gue liat bokapnya Radit yang super kaya itu jualan risol di depan sekolah adik gue. Hah? Serius loh? Mana mungkin cowok gue miskin? Iya, serius. Kalau lo gak percaya, coba aja ikutin dia habis pulang sekolah. Bener juga sih. Lah, ikutan gagap loh. Dengan Ansel bareng Joni. Enak aja lo. Yang Ansel punya gue cowoknya. Kesian banget sih lo jomblo. Yuk sayang. Nasib dah. Banyak siswa-siswi yang bubar pulang sekolah menggendong tas mereka. Anton mencari Radit untuk menguntitnya. Anton mengintip Radit dan ayahnya dari kejauhan. Terlihat jelas bahwa yang dikatakan Adul itu benar. Ayahnya Radit sudah jatuh miskin. Anton melihat Radit berjalan menuju kios dagangan risol ayahnya. Assalamualaikum, Paps. Radit pulang. Waalaikumsalam. Mandi, Dit. Habis itu bantu Paps jualan ya. Mendengar perintah ayahnya membuat Radit malas. Cih, dasar anak durhaka. BTW, balik lagi ke rencana Ansel tadi. Sekarang, mereka sudah bersembunyi di dekat kios bapaknya Radit. BTW, masjid itu cowok gue atau bukannya gimana? Nyamar lah, nyamar. John, lo nyamar Ki, cepet. Sayangku, cintaku, Ansel. Jangan Joni dong, ketahuan ntar. Kan dia gagap. Lo aja dulu, buru. Jangan lupa rekam ya. Ya elah, gue lagi. Akhirnya, Adul
menyamar dengan menggunakan hoodie dan kacamata hitam, lalu pergi menuju kios ayahnya Radit. Pak, beli risolnya dong, 10.000 ya. Duh, ini sih benar bapaknya Radit. Pura-pura kaget aja kali ya kalau ketemu si Radit. Iya mas, sebentar ya. Dit, ada yang beli, bantu pap sini cepat. Radit, paps ke belakang dulu ya. Oke, Paps. Tuh kan, beneran si Radit my bestie. Fix sih ini mah. Beli berapa ya, Mas? 10.000 ya, Dit. Hah? Masnya tahu nama saya? Bentar dulu deh. Lu adul ya? Bah, selamat, kamu mendapatkan uang sebesar 1 miliar. Tapi bohong. Dit, lu ngapain jualan risol? Miskin ya lu sekarang. Aduh, mesti jawab gimana nih gua? Guys, sini deh. Lihat nih, beneran si Radit ternyata. Radit kaget bukan main melihat ternyata teman-temannya yang lain ikut mempergokinya jualan risol. Dit, kamu miskin sekarang? Aduh, aku tuh gak bisa ya pacaran sama cowok miskin kayak kamu. Aku malah tau gak, detik ini juga kita putus. Cika, please dengerin aku dulu dong. Udah deh yuk pulang ya, gatel-gatel ya gue di sini. Keesokan harinya, di sekolah sudah menyebar berita bahwa Radit jatuh miskin. Sepanjang jalan, Radit melangkah ke dalam wilayah sekolah. Semakin banyak terlihat tatapan mata menghina ke arahnya. Radit berjalan ke arah kantin dan tanpa sengaja bertemu dengan teman-temannya segengnya dulu. Weh, coba lihat siapa yang datang. Wah, ketua geng nomor 1 di sekolah nih. Terakhir makan dong. Kamu kan anak paling kaya di sini. Ih, kamu lupa ya sayang. Radit kan udah jatuh miskin. Hahaha. Cika, maksud kamu ngomong sayang kadul itu apa? Oh, gue jadi ya sama Adul. Kenapa? Masalah? Lo pada yang bawa kemiskinan di sini. Gue enak banget sumpah. Nyium sih bau-baunya dari si Radit tuh. Siapa sih yang berani-berani ganggu acara di tua gua? Itu kan agen perundungan Ton. Masa gak tahu sih? Aku, kamu, agen perubahan. Kamu, aku, agen perubahan. Kita semua agen perubahan. Kerjasama buat perubahan. Mari berkawan, bukan cari lawan. Saling bersahabat, tolak perundungan. Semua bahagia tanpa kekerasan. Bergandengan tangan buat perubahan. Hey! Halah, mau agen perundungan ke, agen galon ke, agen apaan gitu, gak ada pantas-pantasnya buat gangguin kita. Gak usah sok ikut campur loh, mending lo balik aja deh. Gue gak ngerti ya ada permasalahan apa di antara kalian semua. Tapi yang pasti satu hal, tindakan yang barusan lo lakuin ke Radit itu salah. Halah, basi. Emangnya lo tahu apa? Tiba-tiba datang gak jelas ramein kita. Asal lo tahu ya Mel, dia itu udah nipu kita semua. Barusan dia pura-pura kaya, padahal asli gak ada apa-apanya. Lagian dia kaya kan itu waktu dulu, sekarang mau udah enggak.
tapi gayanya masih aja gak berubah. Cih, bikin kesel aja. Oke, kurang lebih gue tahu situasinya. Tapi ingat satu hal ini, apa yang terjadi sama Radit sekarang gak menjamin kalau kalian gak akan ngalamin hal yang sama juga. Sama seperti Radit yang tiba-tiba kondisi ekonominya jatuh, kalian juga bisa begitu. Bahkan gak akan ada yang tahu 2 jam ke depan apakah kalian masih kaya atau tidak, apakah kalian masih punya nyawa atau tidak. Semua itu hanyalah titipan dari Tuhan. Kalian juga gak punya hak menyombongkan diri untuk sesuatu yang dasarnya hanya titipan kan. Jadi tolong sadarlah, kalian sudah besar, jadi kalian pasti bisa ngerti maksud dari ucapan gue ini kan. So berhenti bersikap sombong dan kekanak-kanakan begini. Ingat ya, kalau sampai hal ini keulang lagi, dampaknya bukan cuma ke korban, tapi juga masa depan lo sebagai pelaku. Perbuatan tercela pasti selalu mendapatkan balasannya. Ingat tuh. Detak jantung para perundung itu berdenyut 2 kali lipat dari biasanya. Tiba-tiba mereka jadi memikirkan balasan perbuatan mereka di masa depan nanti. Gue kira kayaknya perkataan Raina ada benarnya juga. Kita melakukan perbuatan buruk seakan-akan kita ini adalah orang yang paling benar, menjatuhkan orang lain tanpa tahu kapan waktu kita juga akan jatuh. Benar. Entah kenapa gue jadi keinget kenangan-kenangan indah kita sama Radit. Apa kita masih ada kesempatan ya buat minta maaf setelah berbuat kejam kayak gini ke dia? Dengar ya guys, pokoknya besok kita harus minta maaf sama Radit setelah apa yang kita lakukan. Mungkin Radit gak akan pernah ngelupain dan maafin perbuatan kita, tapi setidaknya kita berusaha buat memperbaiki apa yang kita rusak. Tapi entah kenapa gue ngerasa gue gak pantas ngucapin maaf ke Radit. Gue ngerasa hina banget tau gak. Gue gak enak banget sama Radit. Ya sudah. Sekarang bubar dulu aja deh. Besok kita minta maafnya bareng-bareng. Hari itu waktu terasa berjalan lebih lambat dari biasanya. Mungkin karena banyak hal-hal berat yang terjadi saat itu. Anton, Adul, Joni, Ansel, Cika, dan Lila memutuskan untuk meminta maaf pada Radit. Keesokan harinya, Dit, maafin gue ya. Gue tahu lo pasti gak bakal lupain perlakuan yang udah kita lakuin ke lo. Tapi Dit, seenggaknya kita mau minta maaf sama lo. Iya, maaf ya. Kita janji Dit, gak bakal ngulangin itu lagi. Gue emang gak bakal bisa lupain kejadian itu. Tapi bukan berarti gue gak bisa maafin kan. Tenang aja, kalian udah gue maafin kok. Thank you. Iya Dit, maaf ya, gue ngehianatin cinta kita. Maaf banget ya. Semoga lo dapet cewek lebih baik deh dari gue. Iya, gak apa-apa Cik. Lo langgeng ya sama Adul. Jagain lo, mana rendah gue tuh. Iya, siap Dit. Oh iya, kalau gue lihat lo semua ngebully lagi, gue penggal kepala lo semua. Iya deh. Begitulah akhir dari perjalanan pada anggota geng motor dengan anggota geng ciwi-ciwi badai SMA Bintang Kejora. Perlu diingat betul bahwa kejadian yang dialami oleh korban memang tidak akan terlupakan. Tapi bukan berarti hal tersebut menjadi alasan untuk tidak pernah meminta maaf. Bullying adalah tindakan tidak terpuji yang hanya akan mendatangkan kerugian, entah itu pada pelaku ataupun pada korban. Jadi ayo, hentikan perundungan, mari kita dekati pertemanan. Nah, jadi pertanyaan yang pertama dari saya yaitu, apa itu agen roots menurut kakak-kakak sekalian? Oke, mungkin bisa dijawab dengan saya ya. Jadi pertanyaan apa itu agen roots? Jadi kalau misalkan masih penasaran nih, apa sih agen roots itu? Agen roots adalah 30 siswa-siswi dan perwakilan dari tiap sekolah
yang ditujukan untuk menebarkan kebaikan dan anti kekerasan kepada siswa-siswi sekalian. Nah, tentunya kita nggak asal turun ya, nggak asal dipilih secara acak. Kita ada pelatihannya, jadi setiap seminggu sekali itu setiap di hari Sabtunya kita melakukan pelatihan. Jadi lebih produktif ya di sana? Iya, lebih produktif. Jadi kita nggak asal turun gitu. Jadi kita lebih tahu mana perbedaannya, mana yang bercandaan, mana yang bully, itu kita tahu semuanya. Tapi mau nanya juga deh. Iya, perbedaan antara bullying dengan bercandaan itu apa sih? Perbedaannya nih ya, kalau menurut aku ya kayak perbedaannya itu adalah kalau bullying itu ketika kita mengejek atau memberi umpatan sesuatu kepada seseorang itu merasa tersakiti gitu kan. Iya, nah yang ketawanya itu hanya kita nih, hanya circle-circle kita. Nah itu baru bully. Nah bedanya adalah kalau bercandaan. Kalau bercandaan tuh kita kayak lagi ngumpul semuanya, yang dibercandain ini juga ketawa nih Kak. Nah itu baru namanya bercandaan. Oke, kita lanjut tanya-tanya lagi kali ya. Selama di Agen Roots udah ngelakuin kegiatan apa aja sih Kak kira-kira? Oke, kalau untuk kegiatan-kegiatan yang kita lakukan selama Agen Roots ini, dimana itu dilakukan setiap hari Sabtu. Nah itu tuh kita nggak hanya mendapatkan materi-materi yang teori saja gitu, tapi kita dapat penerapannya, praktiknya di dunia nyata, seperti kita bermain games yang dimana gamesnya itu memiliki makna seperti melatih kebersamaan, melatih kepercayaan antar anggota, terus juga berinteraksi juga dengan teman-teman yang lain. Jadi nggak bosan gitu kan ya kalau sama seru banget gitu. Ya nggak cuma main-main biasa aja gitu. Jadi setiap gamesnya tuh pasti ada makna apa sih di balik gamesnya. Pasti ada makna-makna yang tersirat di balik games yang kita lakuin. Contohnya coba nggak sebutin contoh gamesnya tuh kayak gimana sih? Contohnya tuh waktu itu yang paling saya inget tuh games Sedota. Kenapa tuh Sedota waktu itu? Gamesnya tuh sebenarnya simple, dari sedotan aja. Tapi itu tuh dibagi, kan kita udah ada kelompok ya, 6 kelompok. Nah itu tuh dibagi jadi beberapa kelompok yang dimana kita tuh disuruh untuk membuat menara dari sedotan itu gitu dengan hanya menggunakan tali rafia. Wah, gimana tuh caranya Kak? Tapi dibalik itu anggota pada nggak tahu kalau pemimpinnya, ketua kelompoknya ini udah di briefing buat miliki peran masing-masing seorang pemimpin. Yang pertama ada acuh tak acuh, yang kedua ada yang pemimpin otoriter, yang ketiga ada pemimpin yang demokrasi atau demokratis. Jadi saya waktu itu kebetulan dapat pemimpin yang acuh tak acuh. Iya, sama acuh tak acuh. Jadi rasanya kayak enak banget gitu, ninggalin anggota-anggota yang lagi kerja, tapi kita berusaha buat meranin sebagai pemimpin yang acuh tak acuh. Ya dari situ hasilnya kelihatan bahwa pemimpin yang bersifat demokratis itu merupakan pemimpin yang paling efektif dan juga paling berguna di lingkungan kita gitu. Jadi kelihatan hasilnya. Yang juara itu waktu yang paling tinggi pemimpinan demokratis ya, Isan kalau nggak salah waktu itu. Iya. Oke, siap Kak. Berarti ada pertanyaan yang ketiga, yaitu kesan dan pesan menjadi Agen Roots dari kakak-kakak sekalian. Kalau ngomongin tentang kesan ya, sebenarnya kesannya luar biasa sih ya untuk bisa bergabung di Agen Roots ini gitu. Karena banyak banget hal yang kita semua nih nggak pernah lakuin, terus sekarang kita jadi lakuin. Kayak contohnya setiap hari Sabtu, kita kan pelatihan hari Sabtu. Nah, hari libur kita jadi bisa lebih produktif karena kita nambah edukasi dengan kita ikut Agen Roots ini. Jadinya banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil gitu. Nah, selanjutnya kita mau nanya lagi nih Kak. Kira-kira keseruan dan momen-momen berharga apa yang udah terjadi selama menjadi Agen Roots? Kayaknya ini bagian saya buat dijawab ya. Jadi kesan-kesan terseru pas waktu lagi ngejalanin kegiatan Agen Roots ini tuh yang pasti pas main game sih sebenarnya ya. Soalnya main game itu bukan hanya sekedar main game yang ya udah main game gitu. Cuma ini main game yang mengedukasi kita dan ada makna tersendiri. Yang saya paling ingat tuh waktu kita diajarkan untuk gimana caranya kita bisa percaya sama teman kita sendiri yang ada di belakang untuk menopang tubuh kita gitu. Lanjut ke pertanyaan terakhir nih Kak. Kontribusi Agen Roots selama di SMA 2 Cibinong itu apa sih Kak? Kalau saya sendiri sih kontribusinya tentunya karena lingkungan saya untuk aksi pembulian sendiri itu nggak terlalu banyak, tapi memang realitanya adalah 1-2 gitu di kelas saya. Kalau saya sih sebagai agen perubahan sudah berusaha semaksimal mungkin gitu untuk
menghentikan perundungan tersebut, dimulai dari melakukan pendekatan secara verbal maupun verbal dengan anak tersebut gitu, dengan berdialog dengan anaknya, dan juga mencegah perundungan yang ada. Nah terus saya juga berharap sih untuk Good Day ini bisa dijadikan momen gitu untuk kita memahami dan juga mengerti apa sih arti perundungan, dan bagaimana cara kita mencegah perundungan tersebut, walaupun hal tersebut merupakan hal yang sepele gitu bagi kita. Jadi tapi hal tersebut tuh sangat berpengaruh bagi korban. Jadi tentunya kita hidup di sini itu kan secara bersama-sama, bersosial juga. Jadi kita harus mempedulikan satu sama lain juga, kayak gitu. Jadi semangat buat semuanya untuk mempertegak keadilan dan juga anti perundungan. Kalau ditanya tentang kontribusi apa sih nih Kak? Kalau misalkan menurut kacamata saya ya, pembulian di sekolah ini tuh nggak ada yang terang-terangan, betul nggak sih? Iya benar. Itu dia. Iya, entah itu di pojok kelas atau di daerah-daerah ya yang setidaknya tidak ketahuan bapak ibu gurunya dan teman-teman lainnya gitu kan. Nah, kalau ditanya kontribusi kita tuh gimana sih? Ya kita cegah gitu, kayak ngingetin dari teman kita. Terkadang meskipun ya susah dibilangin kayak apaan sih kayak gitu, ini kan bercandaan aja gitu, berarti memang dari dirinya belum sadar gitu. Nah kita sebagai agen perubahan jangan capek-capek gitu, tentunya kita mengajak ke siswa-siswi semuanya, ayo kita sama-sama cegah perundungan dan cegah pembulian. Itu saja sih kalau kontribusi dari saya kan. Ya oke, karena nggak jauh beda sih, pasti kalau misalkan berkaitan dengan agen perundungan pastinya ya tugas kita sebagai agen ini harus saling mengingatkan juga. Terus kalau misalkan mungkin ada yang di luar batasan kita juga bisa ngelaporin ke fasilitator, ke guru-guru SMA Negeri 2 Cibinong yang lebih paham bagaimana cara menindaklanjutinya begitu. Ya jadi kayak misalkan kalau misalkan di kelas ataupun mungkin di media sosial juga seperti yang tadi dibilang Kak Pulvian, kan banyak banget gitu yang terlihat di media sosial. Dimulai dari situ juga bisa kita saling ngingetin gitu, kita kasih tahu dari teman terdekat kita mungkin ya yang pernah mengalami juga, kita jadi lebih care aja gitu sama orang lain tuh kayak gimana. Terus juga jadi untuk diri kita sendiri pun jadi bisa berpengaruh, kayak kita jadi bisa saling menghargai, menghormati orang yang lebih tua juga, orang-orang di sekitar kita, dan kita pun jadi belajar kalau misalkan kita bisa lebih peka sama orang lain gitu. Mungkin yang tadinya sebelumnya kalau misalkan di kelas nih ada temen yang sendirian gitu, kita biasa aja kayak ya udah main sama teman aja, yang lain dia biarin aja sendirian. Tapi setelah ini kita jadi kayak oh dia sendirian, kita harus nemenin nih, dia lagi kenapa. Jadi kita numbuhin kepekaan gitu dari dalam diri kita sendiri terhadap orang-orang di sekitar kita, nggak bisa nyepelin sesuatu yang seharusnya nggak kayak gitu tapi malah kayak gitu. Jadi banyak sih hal-hal yang jadi tumbuh dari diri saya pribadi juga terhadap teman-teman dan orang lain di sekitar saya, begitu sih. Kalau dari saya pribadi, saya itu dari awal udah niat untuk diri saya sendiri dulu, karena apapun dampaknya pasti nanti akan nular ke orang lain. Kalau saya sudah positif, pasti orang-orang di sekeliling saya pasti akan positif juga. Jadi saya berusaha untuk bisa, benar tadi kata Kak Faira, untuk menghargai orang lain dulu, bisa lebih peka untuk melihat sekitar, terus enggak acuh-acuh juga, jadi lebih lebih welcome gitu sama pemikiran-pemikiran yang mungkin tadinya saya nggak bisa menerima itu gitu. Tapi setelah saya belajar dan menimba ilmu di agen perubahan ini, di agen perundungan ini, saya jadi mengerti mungkin cara saya mengontrol diri saya seperti ini untuk di lingkungan sekitar. Arahkan pandangan
SMA Negeri 2 Cibinong, Kabupaten Bogor. Siap mendukung sekolah anti perundungan. Mabok, smart, milenial, auto, visioner, kompetitif. Mabok, beyond expectation.